terkait dengan definisi-definisi jalan atau walk, jejak, trail, lintasan pad, dan sirkuit. Baik, di sini saya langsung saja akan menjelaskan definisi tentang jalan atau walk. Nah, jalan atau walk ini dimisalkan ada sebuah graf yang namanya graf G seperti gambar itu. Nah, di sini ada gambar ya. Ini graf G. Maka yang dinamakan sebuah jalan atau walk di graf G itu adalah sebuah barisan berhingga atau biasanya disebut dengan tak kosong, yang mana anggotanya W itu sama dengan V1, kemudian E1, V2, V3, V4 dan seterusnya sampai dengan EK atau VK seperti terhingga, karena barisan tak berhingga. Terus kemudian yang suku-sukunya itu bergantian sedemikian hingga V, I kurang K dan VI adalah titik akhir sisi dari EI untuk 1 kurang dari I kurang dari sama dengan K. Jadi yang dinamakan jalan itu merupakan seluruh ini V1, V2, V4 dan seterusnya, ini merupakan jalan. Lanjut, pengertian definisi dari jejak atau trail. Jika dalam sebuah titik G itu mungkin saja muncul lebih dari satu atau satu kali dalam jalan W. Begitu juga dengan sisi di G itu boleh muncul lebih dari satu pada jalan W. Jadi maka jika semua sisi dari E1, E2, E3 dan E4 sampai EK itu merupakan sebuah jalan W yang berbeda, maka W tersebut itu dinamakan sebuah trail. Jadi bisa saja dari graf tadi itu ada sebuah titik yang muncul lebih dari satu, misal tadi V1, V2, V3, V4 dan seterusnya. Itu dalam jalan itu muncul lebih dari satu atau satu kali, bisa nanti dengan jalannya yang sama atau yang berbeda itu, dan juga pada sisi juga berlaku seperti itu. Maka dari jalan yang berbeda tersebut tadi dinamakan jejak. Oke, sekarang langsung masuk pada lintasan dan sirkuit Euler. Pertama yaitu tentang definisi 8.18 tentang lintasan dan sirkuit Euler. Yang pertama yaitu lintasan Euler adalah lintasan yang melalui masing-masing sisi dalam graf tepat satu kali. Apabila lintasan tersebut kembali ke simbol awal dan membentuk lintasan tertutup, maka lintasan tersebut dinamakan sirkuit Euler. Jadi kesimpulan tentang pengertian sirkuit Euler itu adalah sirkuit yang melewati masing-masing tepat satu kali. Terus ada istilah lagi juga, graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut dengan graf Euler, dan graf yang mempunyai lintasan Euler disebut graf semi Euler. Langsung kita ke contoh. Nah, ini merupakan salah satu contoh graf. Kita lihat yang ini dulu ya. Oke. Ini penjelasannya. Di sini dinamakan lintasan Euler karena dia dimulai dari titik atau simpul 3 ini jalan ke 1, kemudian 2, ketiga lagi, terus itu keempat dan ke 1. Di sini mengapa ada 3.3, karena di sini kita terserah mau mengambil simpul yang mana saja sebagai simpul awal. Yang penting nanti ketika jalannya itu hanya tepat satu kali untuk lintasan Euler. Terus untuk contoh yang kedua ini
Nah, contoh yang kedua yaitu sirkuit Euler. Nah, ini contoh penjelasannya. Kita dimulai dari simpul yang nomor 1. Saya beri tanda ini. Dari simpul nomor 1 itu jalan ke 2, itu ketiga, keempat, 7, simpul lagi ketiga, terus kelima, 7 ya, ini sesuai panahnya. Habis itu ke 6, kelima lagi, ke 2, ke 6 dan ke 1. Di sini tidak ada dua kali ya, mesti tidak ada dua kali lintasan, jadi ini disebut merupakan sirkuit Euler ya. Sedangkan sesuai definisi yang tadi itu graf yang memiliki lintasan Euler itu disebut dengan graf yang ini, yang atas ini merupakan graf semi Euler, dan yang bawah ini merupakan graf Euler, seperti itu. Oke, kita masuk pada graf Euler. Itu ada dua macam. Yang pertama yaitu graf terhubung tak terarah dan graf terhubung terarah. Ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang graf terhubung tak terarah. Sesuai di buku dengan Renaldi Munir itu ada teorema 8.3 yang berkaitan dengan graf terhubung tak terarah di G. Di sini berbunyi graf Euler tadi sesuai definisi kan memiliki sirkuit Euler. Jika dan hanya jika setiap simpul dalam graf tersebut berderajat genap. Jadi harus memenuhi syarat. Yang pertama itu graf tersebut harus saling terhubung, dan yang kedua yaitu semua simpul pada graf berderajat harus genap. Jadi kalau misalnya ada sebuah graf itu kita bisa mengetahui terhubung tak terarah atau terarah, itu diketahui dengan syarat kedua syarat tersebut. Contohnya seperti ini, misal ada sebuah graf G ya, ini. Nah, di sini yang dimaksud adalah simpulnya. Simpulnya itu harus berderajat genap. Nah, di sini misal diketahui sirkuit Euler AB dari A, B dan seterusnya bisa dibaca sendiri, dan mempunyai nilai derajat setiap simpul itu 4. Nah, maka graf tersebut itu memiliki sirkuit Euler dan dinamakan graf terhubung tak terarah, seperti itu. Ini lanjut ke teorema 8.4 tetap tentang graf terhubung tak terarah G. Jika tadi graf Euler dan sekarang graf semi Euler. Graf semi Euler ini memiliki lintasan Euler ya. Jika dan hanya jika di dalam graf tersebut memiliki terdapat tepat dua simpul berderajat ganjil. Jadi syaratnya memenuhi, harus dipenuhi, yaitu yang pertama graf harus terhubung, dan yang kedua yaitu memiliki tepat dua buah simpul yang berderajat ganjil. Kalau tadi itu genap, sekarang harus ganjil. Contohnya seperti ini. Ini merupakan graf G yang graf semi Euler dan memiliki lintasan Euler seperti yang sudah saya jelaskan di awal ya. Bagaimana untuk mengetahui dua simbol berderajat ganjil? Ini tergantung dengan nanti soal yang diketahui ya. Jadi kalau misal dan harus syarat untuk graf terhubung tak terarah untuk yang semi Euler ini harus kedua simbolnya ganjil gitu. Contohnya, nah ini jika diketahui derajat setiap simpul adalah 3, maka graf tersebut disebut sebagai dengan graf terhubung tak terarah untuk yang graf semi Euler. Oke, lanjut pada graf Euler yang kedua, yaitu graf terhubung terarah. Sesuai dengan buku Renaldi Munir itu ada teorema 8.5 yang berbunyi graf terhubung berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika
terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama. Di sini memiliki ada syaratnya juga, di sini memiliki derajat masuk dan keluar yang sama kecuali dua simpul. Yang pertama yaitu memiliki derajat keluar satu lebih besar dari derajat masuk, dan yang kedua memiliki derajat masuk satu lebih besar daripada derajat yang keluar. Kita langsung saja ke contoh. Nah, di sini contoh dari graf berarah yang mempunyai sirkuit Euler ya, sesuai alurnya, sesuai dengan jalannya atau sesuai dengan sirkuitnya. Itu kita mulai dari simpul A ke G, terus dari situ ke C sesuai dengan panahnya ini, sesuai panahnya jalannya itu, dimana kalau misal sirkuit itu harus satu kali, nggak boleh berulang atau dengan sisi yang sama. Makanya di sini disebutkan graf berarah yang punya sirkuit Euler dari sini. Lanjut ke yang kedua ya, yaitu ini yang lintasan. Yang lintasan Euler itu ini seperti contoh ya, diketahui berjalan dari simpulnya. Yang pertama itu dari D jalan ke C, jalan ke A, ke B, terus ke D, C dan B. Bisa saja mau ngambil dari mana, tapi yang penting nanti harus sesuai dengan arah panahnya ya. Untuk contoh yang ketiga itu merupakan graf berarah yang tidak mempunyai lintasan dan Euler. Mengapa? Karena sesuai dengan syaratnya tadi kan, syarat yang awal itu dia memiliki arah ke sini, cuma dari jalannya itu sudah berbeda. Dari misal kita ambil simpul asalnya itu D jalan ke A, ke B, ke C. Nah, ini sedangkan arahnya panahnya itu ini kan tidak sejalan gitu. Jadi ini tidak bisa dinamakan sebuah lintasan atau sirkuit, karena sesuai dengan teorema yang 8.4 dan 8.5 yang tadi itu salah satu syaratnya itu grafnya itu harus terhubung. Untuk yang lintasan maupun sirkuit, syarat pertama itu harus terhubung, sedangkan di sini tidak terhubung gitu. Kalau misalnya kita mau ambil titik D, kita jalan ke C, tetap nanti di sini panahnya nggak ke bawah gitu, panahnya malah ke atas. Ini merupakan tetap graf berarah tapi tidak memiliki lintasan dan sirkuit. Kita langsung masuk ke contoh soal 8.41. Gambar di bawah ini adalah denah lantai dasar gedung. Pertanyaannya, apakah dimungkinkan berjalan melalui setiap pintu di lantai itu hanya satu kali? Jika kita memasuki pintu yang mana saja. Kemudian kita mencari rute atau mencari pintu yang boleh kita masuki lewat mana saja, atau mencari rute dimana kita hanya boleh satu kali melewati di antara pintu-pintu ini. Langsung pada pembahasan. Yang pertama, pembahasannya itu kita misalkan setiap ruangan dan juga bisa di luar ruangan itu merupakan simpul ya, sebagai simpul, dan pintu-pintu yang menghubungkan antar ruangan ini ke sini ini merupakan sisi suatu graf. Dari ini ke sini itu merupakan sisi. Nah, sedangkan dari graf yang dihasilkan itu ditunjukkan oleh garis putus-putus seperti ini garis putus-putus, ini garis putus-putus, ini garis putus-putus ya. Nah, sedangkan setiap pintu hanya boleh dilalui satu kali, dipandang sebagai melalui sisi. Di dalam graf hanya satu kali, jadi setiap pintu itu hanya boleh dilewati satu kali saja sesuai dengan yang diketahui pada soal gitu ya. Karena kita tidak diharuskan harus kembali ke titik asal pemberangkatan, maka persoalan ini sebenarnya adalah menggunakan lintasan Euler sesuai dengan definisi lintasan Euler ya.
Nah, bagaimana kita menentukan graf ini, termasuk juga terdapat lintasan Euler. Nah, yang pertama itu agar kita mempunyai lintasan Euler dalam graf ini, kita harus memenuhi syarat dulu ya. Yang pertama syaratnya itu graf harus saling terhubung. Di sini sudah terpenuhi, grafnya harus saling terhubung. Dan yang kedua itu adalah kita harus memiliki dua simpul berderajat ganjil. Sedangkan untuk simpul yang lainnya itu genap, ya seperti itu. Jadi dari representasi graf yang diperoleh seperti gambar itu terdapat dua simpul berderajat ganjil, ya, yaitu simpul 1 dan simpul 6. Sedangkan untuk simpul yang lainnya itu berderajat genap. Sesuai kembali ke teorema 8.4 bahwasannya pasti terdapat lintasan Euler di dalam graf tersebut, karena itu tadi sudah memenuhi kedua syaratnya. Maka kesimpulannya yaitu jadi dari graf tersebut terdapat lintasan Euler karena memiliki dua simpul. 1 dan 6 itu merupakan berderajat ganjil, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang lintasan dan sirkuit Hamilton. Di penjelasan sebelumnya sudah dijelaskan tentang jalan dan jejak oleh rekan saya. Nah, saya akan melanjutkan pengertian lintasan dan sirkuit sebelum masuk ke pengertian lintasan dan sirkuit Hamilton. Yang pertama yaitu lintasan. Lintasan memiliki istilah lain jalur. Nah, misal di sini lintasan 1 2 3 4 adalah lintasan dengan barisan sisi 1 2 2 3 3 4. Lalu sirkuit adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Misal 1 2 4 1 adalah sebuah sirkuit. 1 2 4 1 adalah sebuah sirkuit karena berawal dan berakhir pada simpul yang sama, yaitu 1. Lanjut pada definisi 8.19, di mana lintasan Hamilton adalah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, sedangkan graf yang hanya memiliki lintasan Hamilton dinamakan graf semi Hamilton. Berikut ini contoh lintasan Hamilton. Di sini terdapat dua contoh. Nah, dari contoh ini, apabila kita mencari lintasan Hamiltonnya, berarti kita akan mencari suatu lintasan dari graf ini sedemikian sehingga setiap simpulnya hanya dikunjungi tepat satu kali. Nah, untuk sisinya boleh dikunjungi lebih dari satu kali atau tidak dikunjungi sama sekali. Dan untuk konsep lintasan, dia tidak membentuk lintasan tertutup sehingga tidak kembali ke simpul asalnya. Ini lintasan Hamilton 1, di mana misal kita itu berangkat dari simpul 1. Bisa kita peroleh lintasan Hamiltonnya yaitu 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Nah, tidak kembali ke simpul awal dan bisa terlihat ada dua sisi yang tidak dilewati, dan ini masih diperbolehkan asal semua simpulnya terlewati dan cukup satu kali. Ini lintasan Hamiltonnya ya, 1 2 3 4. Nah, ini contoh yang selanjutnya yaitu lintasan Hamilton 2. Misal kita berangkat dari simpul 4. Bisa kita peroleh lintasan Hamilton dari 4 ke 3, 3 ke 1, 1 ke 2. Nah, di sini juga tidak kembali ke simpul awal dan semua simpul terkunjungi serta terdapat sisi-sisi yang tidak dilewati. Jadi lintasan Hamilton 2-nya itu 4 3 1 2. Seperti itu. Lanjut masih pada definisi 8.19, yaitu bila lintasan kembali ke simpul asal membentuk lintasan tertutup atau sirkuit, maka dinamakan sirkuit Hamilton. Sedangkan graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton. Berikut ini contoh sirkuit Hamilton. Dari graf ini kita bisa peroleh sirkuit Hamilton yaitu dengan mengunjungi setiap simpul tepat satu kali dan kembali ke simpul awal. Nah, misal kita berangkat dari simpul 1. Bisa kita peroleh sirkuit Hamiltonnya yaitu 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dan 4 ke 1.
Jadi kembali ke simpul awal yaitu 1. Jadi sirkuit Hamiltonnya yaitu 1, 2, 3, 4, 1. Karena kembali ke simpul awal yaitu 1. Contoh lain dari sirkuit Hamilton yaitu dodecahedron. Dari gambar di atas merupakan dodecahedron, di mana permainan itu dibuat oleh Sir William Hamilton sehingga memunculkan nama sirkuit Hamilton. Gambar yang di sebelah kiri merupakan dodecahedron Hamilton dan yang di sebelah kanan merupakan graf yang mengandung sirkuit Hamilton, yaitu yang ditandai dengan garis merah dan sudah ada angkanya tersebut. Itu merupakan sirkuit Hamilton, di mana ketika kita berangkat dari simpul manapun maka akan kembali ke simpul asal kita berangkat dan setiap simpul akan dikunjungi tepat 1 kali. Selanjutnya akan saya jelaskan secara singkat teorema-teorema dalam sirkuit Hamilton. Yang pertama yaitu teorema 8.6 atau teorema Dirac, di mana jika G adalah graf sederhana dengan n buah simpul di mana n lebih besar sama dengan 3, sedemikian sehingga derajat tiap simpul paling sedikit n per 2, yaitu derajat simpul lebih besar sama dengan n per 2 untuk setiap simpul V di G, maka G adalah graf Hamilton. Bisa kita lihat pada contoh ini, kan n-nya sama dengan 4 dengan tiap simpul memiliki derajat simpul sama dengan 2. Maka derajat simpul V lebih besar sama dengan n per 2. Derajat simpulnya kan sama dengan 2, lebih besar n-nya itu sama dengan 4. 4 per 2 sama dengan 2, jadi 2 lebih besar sama dengan 2. Selanjutnya yaitu teorema 8.7 atau teorema Ore. Jika G adalah graf sederhana dengan n buah simpul di mana n lebih besar sama dengan 3, sedemikian sehingga derajat V ditambah derajat U lebih besar sama dengan n untuk setiap pasang simpul tidak bertetangga U dan V, maka G adalah graf Hamilton. Nah, karena simpul U dan V tidak bertetangga, contohnya bisa dilihat pada gambar ini. Di sini U dan V tidak bertetangga. Nah, diketahui kan n-nya di sini sama dengan 5. DU atau derajat U itu sama dengan 3 dan derajat V-nya itu sama dengan 3 juga. Lalu derajat V ditambah derajat U lebih besar sama dengan n. Derajat V-nya 3, U-nya 3 dan n-nya 5. 3 tambah 3 sama dengan 6, lebih besar sama dengan 5. Jadi graf ini memenuhi teorema 8.7. Lanjut pada teorema 8.8, di mana setiap graf lengkap adalah graf Hamilton. Perlu kita ingat, graf Hamilton adalah ketika jumlah sisi yang dilewati itu tepat 1 kali dan simpul awal sama dengan simpul akhir. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah n-1 per 2. Nah, kita lihat pada contoh ini. Gambar graf ini memiliki simpul 3. Kita masukkan n-nya. 3 min 1 kan 2 kali 3 6 per 2 3. Jadi graf ini memiliki 3 sisi. Seperti itu. Nah, untuk gambar yang ini n-nya kan sama dengan 5. Kita masukkan 5 min 1 4 kali 5 20 per 2 10. Bisa kita hitung jumlah sisinya kan 10. Seperti itu. Selanjutnya yaitu teorema 8.9, di mana di dalam graf lengkap G dengan n buah simpul n lebih besar sama dengan 3 terdapat sebanyak n-1 permutasi per 2 buah sirkuit Hamilton. Nih, bisa dilihat pada graf ini kan memiliki simpul atau n-nya itu sama dengan 3. Kita masukkan 3 min 1 2 permutasi itu kan 2 kali 1. Jadi dibagi 2 sama dengan 1. Jadi di dalam graf ini terdapat satu buah sirkuit Hamilton yaitu 1 2 3 1. Karena sirkuit maka simpul awal dan akhirnya itu sama yaitu 1. Lanjut pada teorema 8.10, di mana di dalam graf lengkap G dengan n buah simpul di mana n lebih besar sama dengan 3 dan n itu ganjil, terdapat n-1 per 2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas atau tidak ada sisi yang beririsan.
Jika N genap dan N lebih besar sama dengan 4, maka di dalam G terdapat N-2/2 buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Nah, berikut ini akan saya beri contohnya. Nah, ini dia contohnya. 9 anggota sebuah klub bertemu setiap hari untuk makan siang pada sebuah meja bundar. Mereka memutuskan duduk sedemikian sehingga setiap anggota mempunyai tetangga duduk berbeda setiap makan siang. Berapa hari pengaturan tersebut dapat dilaksanakan? Jawabannya yaitu persoalan ini dapat dipresentasikan oleh sebuah graf dengan 9 buah simpul. Sedemikian sehingga setiap simpul menyatakan anggota klub dan sisi yang menghubungkan dua buah simpul menyatakan kedua simpul tersebut bertetangga tempat duduk. Nah, dari gambar ini terlihat 9 buah simpul yang setiap simpulnya ini menyatakan setiap anggota klub dan sisi-sisi yang menghubungkan ini menyatakan kedua simpul tersebut bertetangga. Nah, contoh pengaturan tempat duduk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 di garis kuning. Ini lalu 1, 3, 5, 2, 7, 4, 9, 6, 8, 1 yang di garis-garis putus. Kedua sirkuit di atas adalah dua buah sirkuit Hamilton yang saling lepas. Jumlah pengaturan tempat duduk yang berbeda ini adalah 9-1/2 sama dengan 4. Ini dari mana? Kita lihat dari pengertian sebelumnya. Di teorema 8.10 yang saya jelaskan tadi, jika N lebih besar sama dengan 3 dan N-nya ganjil, terdapat N-1/2 buah sirkuit Hamilton. Maka di sini N-1/2, N-nya kan 9, jadi 9-1 itu 8, 8/2 sama dengan 4. Jadi pengaturan tempat duduk yang berbeda itu dapat diterapkan selama 4 hari, yang setiap harinya setiap peserta mempunyai tetangga duduk yang berbeda dengan hari yang sebelumnya.